Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ngikutin saya punya USC ya. eh Pada ini ikut USC nggak? Ikut Pak Teguh. Ya, itu kemarin beberapa hari yang lalu, waktu SPX masih di 5.900, kita udah jualan ya. Tapi nggak sampai 100% juga sih. Saya masih pegang satu saham gitu. Saya masih pegang saham apa Pak Dani? Tahu nggak? Kalau nggak salah Bidu sama ya Bidu ya. Salah. Bidu sama JD. JD, GD, Ya, GD. ya, Karena posisinya nyangkut. ya. Masa ya cut loss sayang dong, ya kan? Tapi saham-saham yang lain ya, Oscar, AMD, PayPal, Grab, itu udah kita jual semua dan memang posisinya dalam posisi profit semua. Nah, kenapa kita jualan? Ya sudah saya jelaskan itu semuanya ya kan pada sejak awal. Jadi saya nggak ujuk-ujuk gitu loh. Saya sebelumnya nulis dulu gitu. Kalau SPX naik ke segini kita akan jualan gitu ya. Ada 3 indikatornya yang kita lihat. Yang pertama, kalau SPX itu dia naik sampai atau tembus level 6.000. 6.000 ini level psikologis banget Pak Dani. Itu tuh level apa ya? Angka cantik kan 6.000 itu ya. Jadi kalau misalnya dia udah naik ke level segitu, sebanyak apapun orang yang optimis dengan bahwa apakah pasar saham akan lebih naik lebih tinggi lagi, tapi pada titik itulah orang-orang yang istilahnya awalnya tadinya optimis sekalipun, dia bisa mulai mikir untuk jualan. Karena baru aja sebulan yang lalu, di bulan April, awal April, itu S&P itu masih di 5.000. 5.000 ke 6.000 naiknya 20%. Dari angka cantik ke angka cantik. Level psikologis. Itu bisa menjadi, kalau dalam bahasa teknikal, resisten yang sangat kuat. Jadi waktu kemarin S&P sudah mencapai 5.900 ya. Sekarang berapa sih S&P? Nah sekarang dia udah mulai turun lagi tapi masih di 5.800. Kemarin itu ya, dia itu sudah naik sampai mana ini? Dia itu kemarin sempat naik sampai 5.950 malah. Ya, tinggal 50 lagi sebelum 6.000. Itu satu, ya, level psikologis S&P. Dan yang kedua, yaitu tadi yang kita bahas pada nih, yang Fear and Greed Index. Kan kita masuk atau hold saham ketika Fear and Greed Index itu berada di level fear, ya. Nah, jadi ketika kemarin ini dia level Fear and Greed Index ini mencapai level greed, bukan cuma 64, kemarin itu bahkan sampai level 74. Dikit lagi ke extreme greed gitu loh. Orang tuh udah serakah nih, udah ini gitu. Ya kalau orang serakah ya kita panik lah. Simple. Meskipun ini memang nggak sesimpel itu. Biasanya ketika orang lain serakah, kita ikut serakah pada nih. Ketika orang lain panik, kita ikut panik. Tapi sekarang kan udah jelas tuh ada indikatornya. Udah kita tinggal lakukan sebaliknya. Beda kalau di Indonesia kan kagak ada indikatornya kan. Kita mau tahu gimana orang lagi panik apa kagak. Tapi di US itu ada indikatornya. Kita tinggal lihat indikator tersebut dan kita tinggal lakukan sebaliknya. Orang lagi greedy, kita fair. Dan yang ketiga, kita lihatnya fix volatility index pada nih. Ya. Volatility index ini juga mirip-mirip seperti fear and greed index. Semakin tinggi angkanya, semakin orang panik, semakin orang khawatir bahwa ini pasar saham akan bergejolak. Semakin rendah, semakin orang tenang, optimis bahwa pasar saham ke depannya akan naik terus. Cara berpikir kita justru juga harus sebaliknya. Ketika orang berpikir bahwa pasar saham kita baik-baik saja, artinya justru kita harus khawatir dan itu kita harus keluar. Sebaliknya, ketika fix ini menunjukkan bahwa pasar saham lagi bergejolak, orang takut untuk masuk, pada saat itulah kita masuk. Saya tunjukkan di sini. Ya. Nah, di sini Pak Dani ya. DBO fix ini udah kelihatan di sini Pak Dani? Fix. Kelihatan nggak? Di sini fix ya.
kemarin itu waktu di bulan April nih, dia tuh naik tinggi banget sampai tembus 50 dari hanya 22. Pada titik inilah kalau kita punya cash ya, kita bisa all in nih, kita beli saham banyak banget. Tapi beberapa waktu kemudian seiring dengan pulihnya pasar, dia turun sampai di bawah 20, tepatnya di level 17. Nah, pada titik inilah kita harus mulai jualan. Ketika orang tenang kita panik gitu. Nah, sekarang dia mulai naik lagi nih ke 20 lagi, tapi ya masih jauh dibanding posisi tertingginya yang mencapai 50 di bulan April kemarin. Jadi 3 indikator tersebut semuanya menunjukkan bahwa kita sebaiknya mulai mengumpulkan cash. Boleh jual semua, boleh juga jual sebagian, tapi jangan tidak pegang cash sama sekali. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Dhani, kapan kita masuk lagi? Ya tinggal tunggu kebalikan dari 3 situasi di atas. Yang pertama, S&P 500 index sekarang masih di 5.800. 6.000 kemungkinan ya udah nggak tercapai lah, sebelum nyampe dia udah keburu turun dulu kan. Tapi 5.800 ini bukan angka cantik Pak Dhani. Dia masih bisa turun lagi kurang lebih ya sampai 5.500 dan juga mungkin bisa sampai 5.000. Tapi kalau di bawah 5.000 lagi sih enggak lah, harusnya enggak ya. Tapi kalau dia udah di 5.500 atau lebih rendah, itu kita udah boleh siap-siap. Itu satu. Kedua, kalau fear and greed index yang sekarang masih greedy, udah ke neutral atau fear. Sekarang masih greedy, berarti belum. Gitu. Dan yang ketiga, kalau fix yang tadi saya tunjukkan, sekarang masih 22. Dia udah naik minimal ke 30 atau 40 lah. Kalau 50 lagi seperti bulan April juga kayaknya enggak sih. Tapi kalau untuk ke 30 atau 40 harusnya bisa. Ketika tiga hal ini terjadi, pada saat itulah kita masuk. Mungkin pertanyaan berikutnya, kapan Pak Teguh terjadinya? Ya itu yang kita tidak tahu. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa juga bulan depannya lagi, bisa agak lama dari sekarang. Nah, tapi bagaimana kalau begini? Nggak taunya nih, ini kan udah mulai turun nih ke 5.800 ini. Kok besok-besok dia langsung naik lagi dan bahkan sampai tembus ke 6.000. Pak Dhani di sini bisa panik loh. Panik ketinggalan kereta loh. Nah, pada titik inilah sebenarnya saya tidak menyarankan untuk 100% cash seperti yang Pak Dhani lakukan. Karena kita tidak bisa benar-benar menebak, Pak. Pasar saham itu naik akan turun. Indikator-indikator yang tadi saya jelaskan itu hanya membantu. Tapi mereka tidak bisa memastikan, memprediksi secara akurat 100% bahwa pasar saham akan naik atau turun. Jadi yang saya lakukan sendiri adalah saya mengumpulkan cash sebesar 50 atau 60% portofolio, tapi sisanya tetap saya alokasikan di saham. In case ternyata penurunan, ini kan lagi turun nih, tapi belum cukup dalam ya. Ternyata penurunannya SPX ini cuma mentok di 5.800, habis itu dia naik lagi. Ya kita masih ada pegang saham tuh. Yang hampir pasti akan naik kalau memang indeks S&P naik. Jadi kita nggak akan panik. Situasinya Pak Dhani sekarang, kalau pasar saham turun maksimal sampai ke 5.000, profitnya juga maksimal. Betul. Tapi kalau ternyata pasar saham nggak turun sedalam itu, Anda ketinggalan kereta, Pak. Anda ketinggalan kereta. Jadi saran saya ya, kalau sekarang udah kadung 100% sih ya udahlah nggak apa-apa ya. Tapi kalau besok-besok nih S&P turun sedikit lagi nih, sekarang kan 5.800 ya. Tapi dia turun ke 5.700 atau 5.600. Udah, nggak perlu nunggu dia turun lebih dalam lagi. Pak Dhani bisa mulai langsung belanja pada saat itu, tapi tidak perlu menghabiskan seluruh cash, sebagian saja. Misalnya duitnya $1.000, ya dibelanjainlah $5.000 dulu gitu. Turun lebih dalam lagi, baru all in. Begitu. Dan kalau misalnya ternyata dia naik, langsung naik lagi nih ke 6.000 naik, jangan panik. Tetap lihat lagi indikator 2 yang tadi saya tunjukkan, Fear and Greed Index dan juga Volatility Index. Kalau dia masih di level greedy, nggak apa-apa, tenang aja. Nanti juga dia turun lagi gitu. Kalau fix itu juga di bawah 20, sama itu juga nanti turun lagi. Beda ceritanya, meskipun ini kecil kemungkinannya terjadi ya. Meskipun ini kecil kemungkinannya terjadi. Kalau dia naik, SPX ini naik,
Tapi fear and greed index ini somehow turun ke level fear. Kecil kemungkinannya terjadi, tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Tapi kalau itu yang terjadi, Pak Dhani boleh beli, kejar kereta gitu. Cukup Pak Dhani?